Yo, baru dah kembali lagi di channel kami Kru Sinopsis. Bayangkan, setelah menghabiskan 25 tahun hidupnya bekerja di sebuah perusahaan, tiba-tiba Mansu harus kehilangan pekerjaannya. Bukan hanya kehilangan penghasilan, ia juga mulai terancam kehilangan kehidupan nyaman yang selama ini ia bangun bersama keluarganya. Awalnya Mansu hanya ingin mencari pekerjaan baru. Ia mencoba berbagai cara, mengirim lamaran ke sana kemari dan berharap bisa kembali bekerja seperti sebelumnya. Namun ketika persaingan mendapatkan pekerjaan semakin ketat, pikirannya mulai berubah. Ia menyadari bahwa untuk mendapatkan posisi yang ia inginkan, ada beberapa orang yang harus disingkirkan. Tidak lama saya akan ngebacok di sini, langsung saja alurnya, let's go. Berlatar di negeri gingseng, kita akan diperlihatkan dengan suatu keluarga yang terutama kita akan panggil saja Mansu, yang memiliki kehidupan sempurna dan ia juga mempunyai istri cantik yang bernama Miri dan dikaruniai dua anak yang lucu-lucu, ada si kakak yang paling besar dan si adik yang paling kecil. Dari kertaslah kehidupan mereka tercukupi. Mansu yang mempunyai ingin hidupnya nyaman, punya rumah besar, punya mobil mewah yang mahal, dan bersantai di halaman rumah sambil bakar bersama keluarga. Seperti peribahasa yang mengatakan tentang roda kehidupan dan perekonomian kreatif yang selalu berputar, kehidupan Mansu yang bahagia tiba-tiba hancur tatkala dia dipecat dari pekerjaan setelah 25 tahun setia mengabdi di sebuah perusahaan pabrik kertas, yang memang hanya kertaslah satu-satunya bidang keahlian yang ia kuasai. 금이나 사랑하는 이 순박한 걸 겨누라고 있는 거 아닙니까? 전 그러니까 해고라는 건 노조 안 만드는 대신에 had a question, so fired. You say you got X'd. Masih shock akibat belum bisa menerima kenyataan yang terjadi, Mansu tidak langsung memberitahu keluarganya terkait dirinya yang sudah menjadi kemiskinan. Dan faktanya tak hanya Mansu saja yang dipecat, karena hampir semua karyawan senior juga dihentikan dari pekerjaannya. Untuk menjaga mental mereka agar tidak ada depresi, semua mantan karyawan pabrik kertas pun mengikuti semacam perkumpulan terapi untuk menekan ancaman depresi dengan cara mengetuk-ngetuk jari mereka ke urat saraf sambil mengakui afirmasi bahwa mereka akan mendapatkan pekerjaan baru dalam waktu kurun waktu 3 bulan saja. 실직은 하고 싶어서 안 돼. 사랑하는 내 가족. 13 bulan berlalu atau 1 tahun lebih 1 bulan, Mansu ternyata berakhir sebagai tukang bongkar barang di sebuah swalayan, yang mana secara kebetulan Mansu mendapatkan telepon dari sahabatnya yang memberitahu terkait lowongan pekerjaan di sebuah pabrik kertas, sehingga ia langsung mengundurkan diri saja. Wawancara pun berlangsung seram ketika Mansu harus duduk tepat menghadap pantulan cahaya dari gedung depan yang membuatnya sulit untuk fokus pada pertanyaan yang diajukannya. Terlebih lagi, ia bukanlah kandidat satu-satunya yang melamar karena masih ada belasan pelamar kerja lain yang mewawancarai di perusahaan ini. 파악하기를 땄거든요. 물론 이제 배워나갔어요. Dengan fakta bahwa kini Mansu menjadi pengangguran dan belum pasti kapan ia kerja lagi, Miri sang istri pun semakin menghemat pengeluaran seperti mengurangi jatah menu makanan, menghentikan layanan Netflix, menjual barang-barang yang sekiranya tidak penting, termasuk menitipkan kedua anjing peliharaan kesayangannya si anak bungsu kepada kedua orang tuanya. Belum cukup menekan pengeluaran, Miri sang istri bahwa punya ide untuk menjual rumah ini dan tinggal di kontrakan yang lebih sederhana. Ketika pembeli datang untuk melihat-lihat, mereka mendapati sebuah pistol tua milik mendiang ayah Mansu yang dipajang, termasuk memeriksa kamar tidur tepat saat Mansu masih sedang pakai celana. 잤나 본데요.
You are Mansu. Tak ingin kehilangan rumah dan semua kenangannya, Mansu pun langsung mendatangi staf perusahaan kertas kemarin untuk memohon sambil mengemis agar bisa diterima bekerja. Kebetulan di sana juga ada satu pelamar bernama Choi yang sempat bersikap kurang sopan kepada Mansu. Choi mungkin akan mendapatkan pekerjaan ini karena selain dekat dengan staf perusahaan alias orang dalam, Choi juga terlihat seperti bukan orang yang benar-benar membutuhkan pekerjaannya, yang hal itu bisa dilihat dari media sosialnya yang masih bisa liburan dan hidup senang-senang. 라는 섬입니다. 아, 정말 아름다운 소리 질러! 진짜 장... Tak bisa membiarkan orang seperti itu mengambil kesempatan emasnya, Mansu pun nekat membuntuti Choi dari belakang, bahkan sempat berniat untuk membunuhnya dengan cara menjatuhkan pot tanaman dari atas. Untungnya muncul penghuni rumah yang berhasil mencegah Mansu melakukan hal itu. Tapi tetap Mansu akan mencari cara lain untuk bisa mendapatkan pekerjaan tersebut. 자리 하나 Tanpa buang waktu, Mansu pun membeli sejenis pistol mainan untuk ditukar dengan pistol beneran yang ia pajang di rumahnya. Mansu kemudian mengumpulkan semua data pelamar yang sudah diwawancarai di perusahaan tersebut untuk menyelesaikan atau menyeleksi siapa saja kandidat yang punya peluang besar untuk diterima. Dari sekian banyak pelamar, Mansu mendapatkan 3 nama orang berprestasi dan paling berpengalaman dalam bidang kertas, sehingga sekarang targetnya sudah jelas bahwa Mansu hanya tinggal mengeliminasi ketiga orang tersebut dengan cara apapun supaya hanya Mansulah satu-satunya kandidat yang berpeluang untuk diterima di perusahaan tersebut. Target pertama yang Mansu datangi adalah seorang pria bernama Bumo yang tinggal di sebuah rumah jauh dari keramaian. Bumo hanya tinggal berdua bersama istrinya bernama Ara, yang secara kebetulan Mansu datang ke sana tepat saat Ara sedang berselingkuh dengan seorang pemuda. Tepat saat Bumo sedang dalam perjalanan pulang menuju ke rumahnya, dari kejauhan Mansu hanya bisa kasihan melihat Bumo yang gogoleran setelah memergoki istrinya sedang main kuda-kudaan di dalam rumahnya. Sepulangnya dari rumah Bumo, Mansu menjemput istrinya yang baru pulang kerja di sebuah klinik gigi. Di situ Mansu cukup dibuat cemburu ketika baru mengetahui jika atasannya adalah seorang dokter muda tampan yang membuat otaknya menjadi overthinking. Tak ingin melihat istrinya terus bekerja di klinik tersebut, Mansu pun semakin terdorong untuk melanjutkan rencana awalnya. Ia langsung mendatangi Bumo hari itu juga dan berhasil masuk ke dalam rumah tanpa ketahuan oleh istrinya. Bermodalkan pistol tua yang ada di rumahnya, Mansu berniat untuk menghabisi Bumo yang merupakan salah satu dari kandidat pelamar yang berpeluang diterima bekerja, di mana kesalahan pahaman pun muncul saat Bumo mengira jika Mansulah orang yang sudah berselingkuh dengan istrinya dan apalah yang akan terjadi. Situasi pun menjadi cukup kacau ketika tak ada satupun dari mereka yang punya pengalaman dalam menggunakan senjata api. Alhasil, kesalahpahaman, kebodohan, dan keamatiran pun bercampur aduk menjadi satu sampai akhirnya sungguh tak diduga Ara menembak Bumo, suaminya sendiri yang dinilai tidak mampu memuaskannya seperti pemuda yang selama ini jadi selingkuhannya. Karena Mansu adalah saksi mata, Ara pun langsung mengejarnya tapi beruntungnya Mansu berhasil kabur tepat waktu. Malamnya Mansu terpaksa kembali ke rumah Bumo untuk mengambil kembali pistol miliknya.
Tepat saat Ara dan selingkuhannya sedang mengubur Bumo di halaman rumah, beberapa hari berlalu setelah target pertamanya, kini Mansu mengincar kandidat kedua bernama Shijo yang saat ini bekerja sebagai penjaga toko sepatu. Berbeda dengan dua kandidat lain yang kondisi finansialnya masih terbilang stabil, Shijo terpaksa bekerja di toko sepatu demi membiayai anak perempuannya yang masih remaja. Melihat hal itu, Mansu sebenarnya tidak tega jika harus membunuhnya, tapi kembali lagi sesuai dengan judulnya yaitu No Other Choice alias tidak ada pilihan lainnya. Mansu terpaksa harus menghabisinya demi mendapatkan pekerjaan tersebut. 거든요. 잠깐만 계세요. Berlokasi di jalan raya sepi dekat laut, Mansu menunggu Shijo yang baru pulang bekerja. Masih dengan bermodalkan pistol yang sama, Mansu pun berhasil menghabisi Shijo dan tak sengaja meninggalkan barang bukti berupa selongsong peluru yang masih tergeletak di lokasi. Bingung dibuang kemana, Mansu pun membawa jasad Shijo dalam bagasi, di mana pada saat yang bersamaan si kakak anak sulungnya Mansu terlihat sedang melakukan pencurian handphone bersama dengan satu sahabatnya. Mereka ketahuan dan langsung dikejar oleh kepolisian. Beruntungnya si kakak berhasil lolos, tapi tidak dengan sahabatnya. Kembali ke Mansu yang baru pulang dan langsung menggali tanah di halaman samping rumah, di mana keesokan paginya ia tiba-tiba dibangunkan oleh Miri yang memberitahu bahwa ada polisi yang datang ke rumah mereka. Dikira polisi datang untuk menangkapnya atas kasus pembunuhan, ternyata polisi datang ke sana untuk menangkap si kakak atas kasus pencurian semalam. Sehingga tanpa buang waktu, Mansu dan Miri pun langsung pergi ke kantor polisi untuk menjamin kebebasannya. Setelah si kakak sudah dibebaskan dan boleh pulang ke rumah, Mansu dengan cepat mengurus jasad Shijo yang masih belum dibereskan. Bingung harus diapain, Mansu pun membawanya ke kebun belakang untuk diakali. Tepat saat si kakak sedang nongkrong di atas genteng, entah si kakak menyadari hal itu atau tidak, Mansu berhasil mengubur jasad Shijo di halaman samping rumahnya. Di mana masalah kembali muncul saat ada dua orang detektif datang mencari petunjuk terkait kasus hilangnya Bumo dan Shijo. Bukan mencurigai Mansu, kedua detektif ini justru ingin memperingatkan Mansu tentang orang jahat yang mungkin sedang mengincar para kandidat yang melamar di perusahaan kertas. Dari selongsong peluru yang ditemukan di TKP, mereka yakin jika pelakunya adalah sosok amatir yang baru pertama kali membunuh. Namun, meski begitu, kedua detektif meminta agar Mansu tetap waspada. 그래서 누가 합격을 했을까? 근데 유 선생님은 방금 Tersisa satu kandidat lagi yaitu Choi, si tukang mabuk. Mansu pun mendatangi kediamannya dengan membawa sebotol whisky yang merupakan minuman favorit si Choi itu sendiri. Sambil mengobrol ke sana kemari, Mansu pun mencoba membuat si Choi mabuk berat supaya lebih mudah untuk dihabisi. Setiap kali air dituangkan, Mansu diam-diam membuangnya ke bawah meja. 아우, 야, 좀 천천히 마실 거야. Sementara di rumah, Miri baru diberitahu oleh si kakak terkait kejadian tempo malam saat si kakak tak sengaja melihat ayahnya sedang bermain dengan jasad seseorang di kebun belakang. Dengan pistol yang sudah ditukar dan Mansu yang sering keluyuran malam, Miri pun menggali tanah samping rumahnya yang sempat ia lihat tempo hari demi memastikan perkataan si kakak barusan. Kembali ke Mansu yang sudah salah perhitungan dengan menganggap Choi akan langsung oleng dengan hanya sebotol whisky. Choi justru malah semakin edan ketika ia mengambil minuman lain dari dalam kulkasnya dan meminta Mansu untuk menghabiskan segelas bir oplosan yang sudah ia siapkan. Beruntung Mansu tidak sampai mabuk berat, tapi tidak dengan Choi yang mulai oleng dan kesulitan mengendalikan dirinya. Saat itulah Mansu langsung beraksi dengan mengubur si Choi, menyiksakan kepalanya saja.
usaha tidak mengkhianati hasil, Mansu akhirnya resmi diterima bekerja di perusahaan kertas karena dianggap menjadi satu-satunya kandidat yang paling kompeten di bidangnya. Mansu mendapatkan posisi sebagai manajer yang akan bertugas mengawasi robot-robot yang memproduksi kertas dalam jumlah besar. Alhasil, kehidupan lamanya pun kembali, rumah tidak perlu dijual, anjing-anjing yang dititipkan sebelumnya bisa dibawa lagi. Sementara untuk kasus hilangnya Bumo dan Shijo, dua detektif itu pun kembali lagi dengan petunjuk baru yang mereka dapatkan dari Ara, istrinya si Bumo, dengan fakta bahwa Ara lah pelaku yang telah membunuh suaminya sendiri. Ara pun memberikan keterangan palsu dengan mengatakan jika Bumo mengalami depresi berat pasca dipecat dari perusahaan lamanya. Bahkan Ara menceritakan jika Bumo nekat membeli sebuah pistol tua untuk melakukan hal-hal yang di luar akal sehatnya. Dari keterangan Ara itulah kedua detektif mengambil kesimpulan jika Bumo lah pelaku yang telah menghabisi Shijo di jalan raya. Motifnya sudah jelas, ia ingin menghabisi semua kandidat yang melamar di perusahaan baru. Dan untuk keberadaannya sekarang, kedua detektif berasumsi jika Bumo mungkinlah telah kabur jauh dari kota ini dan meminta Mansu tetap waspada kalau ia datang kembali ke kota. 잠자리도 피했어요. 약도 안 가지고 가세요. Dan siapa yang bisa menebak jika rencana Mansu yang tergolong jahat ini berjalan sangat lancar, bahkan di luar prediksinya sendiri. Hari ini adalah hari pertama Mansu bekerja sebagai manajer di perusahaan kertas dan terlihat berpamitan kepada istri dan anak-anaknya. Secara tidak langsung, ini adalah kritik pedas terhadap kapitalisme, eksploitasi manusia oleh sistem, dan hilangnya moralitas di era teknologi, dengan tema utama bahwa tidak ada pilihan lain alias no other choice adalah pembenaran berbahaya untuk tindakan keji demi bertahan hidup dan mempertahankan status sosial yang pada akhirnya mengubah korban sistem menjadi pelaku yang meniru kebrutalan sistem itu sendiri. Dan film pun camat.